Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar Bahasa Mandarin sesi 4. Bertemu lagi dengan saya, Nadia Fitri Sunario, yang akan menemani kalian selama kurang lebih 1,5 jam ke depan dalam acara webinar Bahasa Mandarin yang diselenggarakan oleh Ruang Les dari Ruang Guru. Ya, sekali lagi aku pengen ucapin selamat lagi nih buat seluruh peserta yang sudah terpilih sebagai penerima beasiswa Bahasa Mandarin yang selama 1 bulan ini akan belajar Bahasa Mandarin secara eksklusif langsung dengan ahlinya. Dan hari ini nih merupakan sesi terakhir ya. Wow, terima kasih Ruang Les dari Ruang Guru. Nah, buat yang belum tahu Ruang Les nih, jadi Ruang Les ini adalah salah satu produk Ruang Guru yang menyediakan layanan guru privat, guys. Buat kalian yang nyari guru les privat, yuk cus langsung aja pesen di Ruang Les. Guru matematika ada, ekonomi, fisika, kimia, kemudian guru bahasa Mandarin nih juga ada. Kalau mau nyari guru buat persiapan ujian, nah sebentar lagi UTBK kan. Nah, pesan aja di Ruang Les, gurunya ada loh. Tentunya juga sudah berpengalaman ya. Oke, tunggu apa lagi? Langsung aja yang pengen tahu infonya lebih lanjut atau pengen kepo-kepo dulu, langsung aja kunjungi website ruangguru.com/ruangles atau hubungi kontak person adminnya nih, admin Ruangles di WA 0815 6840 6975. Oke? Nah, saya mau nginget lagi ya, bahwa kolom chat akan diaktifkan di 10 menit awal. Jadi silahkan yang mau say hi dulu, boleh. Hai, hai, dari mana aja nih? Ni hao. Oke, dari Bangka, Riau, Sumut, Bekasi, Bali, Surabaya, Padang. Halo Padang. Wah, aku jadi kangen nasi Padang nih, udah lama nggak makan. Oke. Oke, nanti kolom chat sementara akan dimatikan ya saat materi sudah dimulai. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya materi ke Laushe, langsung aja nanti tulis di kolom Q&A, oke? Di kolom Q&A ya, jangan di kolom chat. Dan, oh iya, sebelum mulai materi, aku mau ngasih tahu nih bahwa minggu ini akan ada paket hadiah menarik. Apa nih hadiahnya nih? Oke. Oke, slide selanjutnya. Oke, kita cek hadiahnya. Wow. Wah, keren sih ini. Hadiah untuk sesi akhir, sesi 4 beasiswa Bahasa Mandarin ini. Iyalah, jeng. Tumbler dari Ruang Guru edisi khusus. Ada tanda tangan Kak Belva. Asli, nggak kaleng-kaleng. Tanda tangan Kak Belva. Aku juga mau ini. Aduh, boleh nggak ya? Aku juga mau. Oke, caranya gampang aja ya teman-teman. Buat yang mau dapetin hadiah ini, teman-teman bisa share cerita atau keseruan webinar selama 1 bulan ke belakang ini. Caranya gampang, post saja foto atau video di IG story kalian. Jangan lupa mention @ruangguru dan juga mention pembicara kita siang hari ini, yaitu Kak Putri. IG-nya Putri Kartika D. Oke. Jadi nanti kalian mention @ruangguru dan juga @Putri Kartika D. Dan jangan lupa sertakan hashtag beasiswa Mandarin Ruang Guru. Oke, cus, share cerita paling menarik, paling seru, dan paling heboh di IG story kalian. Saya tunggu sampai siang hari ini ya. Cuk, sekarang juga share, sekarang juga paling menarik, paling heboh. Saya tunggu sampai siang hari ini. Yang paling heboh, paling menarik bakalan dapat hadiah tumbler edisi khusus. Ada tanda tangannya Kak Belspa. Wow. Nah, seperti biasa, nanti akan ada hadiah menarik juga buat teman-teman yang antusias mengikuti webinar siang hari ini. Oke, jadilah peserta yang paling aktif ya teman-teman, paling antusias, kemudian paling interaktif di webinar siang hari ini. Jadi nanti akan ada latihan atau kuis dari Putri Laushe. Silahkan antusias dalam
penelitian atau kuis tersebut, jangan lupa klik icon raise hand dan pastikan untuk audio dan kameranya sudah standby. Nah, berikut untuk panduan mengikuti kuisnya, bagaimana kita meng-unmute dan meng-on-kan kameranya di Zoom. Oke, yang pertama, jangan lupa klik icon raise hand ya. Ikonnya ada di bawah layar HP atau laptop kalian. Kemudian tunggu aja, nanti host akan memberikan akses kepada kalian untuk berbicara dan menampilkan wajah. Dan bisa say hi. Oke, jangan lupa klik unmute nanti untuk mulai berbicara. Dan start my video untuk menunjukkan wajah kalian. Oke. Nah, di sesi ini kita akan belajar mengenai bahasa Mandarin untuk bisnis ya. Nah, kita akan belajar dan seru-seruan bareng lagi, bareng Laoshi kita yang tidak lain dan tidak bukan adalah jeng 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 Putri Laoshi. Laoshi hao. Ni hao. Ni hao Nadia. Apa kabar Laoshi? Baik. Oke, wah Laoshi udah semangat nih mau bagi-bagi ilmu dan tips-tips menarik tentang bahasa Mandarin untuk bisnis. Ya kan? Udah semangat banget nih. Teman-teman yang ada di Zoom ini harus semangat juga ya, biar maksimal belajarnya bareng Putri Laoshi. Iya. Oke deh, nggak usah lama-lama. Kalau gitu, yuk langsung aja kita mulai belajarnya tentang bahasa Mandarin untuk bisnis, seperti apa itu materinya, bagaimana belajarnya, dan apa saja tips-tipsnya. Yuk langsung aja simak materi dari Putri Laoshi. Silakan Laoshi. Oke, thank you Nadia. Oke, selamat pagi semuanya. Ciao hao. Gimana? Kabarnya baik-baik aja kan? Nah, hari ini adalah hari kita terakhir nih untuk belajar bareng sama aku. Jadi, kita simak ya kelas kita yang terakhir ini. Oke, kita mulai. 我们开始学习吧. Oke, kita review dulu nih dari awal pertemuan. Di pertemuan pertama kita udah mendapatkan materi tentang pengantar bahasa Mandarin. Ada pinyin, yaitu cara membaca. Ada shengtiao, yaitu nada bicara. Dan terakhir ada hanse, yaitu karakter dalam bahasa Mandarin. Yang kedua, pertemuan kedua, kita sudah belajar mengenai sapaan dan perkenalan diri. Contohnya adalah ni hao, 我叫 Putri, 我是 ini Ren. Yang terakhir sebagai penutupnya yaitu 认识你很高兴. Itu jangan dilupain juga ya teman-teman. Coba next. Oke, nah yang kemarin banget minggu lalu kita udah belajar mengenai kegiatan sehari-hari. Coba mungkin di sini ada yang ingat bagaimana cara mengucapkan kosakata sehari-hari seperti bangun tidur, mandi, sarapan, pergi ke kantor. Masih ingat gak ya? Jangan lupa ya di-review sendiri di rumah dan digunakan dengan baik lagi supaya jangan sampai lupa. Nah, kemarin kita juga udah belajar mengenai hitung-hitungan nih dalam bahasa Mandarin. Apakah sudah ada yang ingat atau apakah sudah ada yang hafal untuk berhitung dari angka 1 sampai 10 dalam bahasa Mandarin? Coba, boleh nih. Coba next slide dulu. Apakah ada yang... Oke. Siapa ayo yang mau coba untuk berhitung dari 1 sampai 10? Karena pelajaran hari ini ya akan lebih mudah ketika kita sudah hafal mengenai angka 1 sampai 10 dalam bahasa Mandarin. Ya. Ada yang mau mencoba? Ya, teman-teman yang mau mencoba melafalkan lagi angka dalam bahasa Mandarin. Oke, Kak Filza, apakah sudah ada yang siap di sana? Aku, Kak.
Udah ada Oke. Kak Dina. Kak Oke. Dina. Ya, Kak. Oke. Yuk kita mulai. Dari mulai 0. Ada Pak I. Terus I. tahun 1. Tahun yang 2. Ya, good. 3. San. Nadanya ada San. 4. San. Se. 5. 6. Yu. Terus Ci. ya. Pa. Ju. She. Ya, sh-nya ke atas. She. Iya. She. Oke. Good. Berarti udah hafal ya angka dalam bahasa Mandarin. Oke, thank you. Oke, good. Berarti udah hafal ya. Aku berharap kalian juga sebagian besar sudah menghafal nih angka dari 1 sampai 10. Oke, terima kasih Dina. Good job. Sudah hafal ya untuk angka dalam bahasa Mandarinnya. Oke, silakan lanjut, Lausha. Ya, next slide. Nah, ini juga jangan sampai dilupain karena dalam bahasa Mandarin ada yang namanya huruf konsonan yaitu shengmu dan huruf vokal yunmu. Nah, shengmu ini jangan lupa posisi lidah kalian menentukan loh bunyinya akan seperti apa. Yang mana yang ada aspirasi. Aspirasi di sini adalah artinya udara yang keluar. Yang mana yang nggak tanpa aspirasi, yang mana yang lidahnya ditekuk, itu semua menentukan bunyi yang dihasilkan. Contohnya adalah yang baris pertama ini. Biasa. Po, ho, ada aspirasi yang aku kasih tanda di atasnya. Me, fe, te, the, ne, le. Oke, aku harap untuk bagian ini juga kalian sudah banyak latihan, sudah banyak menghafal bagaimana cara membunyikan bunyi-bunyian dalam bahasa Mandarin kayak gitu ya, karena ini sangat penting. Oke, next. Oke, ini juga ada huruf vokalnya, jangan sampai lupa. Yang mana yang dilafalkan biasa, seperti kita ngucapin A, O, E, I, U, yang mana yang juga rada monyong. Oke ya, I. Terus jangan lupa juga kalau UI itu dibaca bukan UI tapi UI, seperti ada huruf E di tengah-tengahnya. Begitu juga dengan UN, dibaca bukan UN tapi UN, seperti ada E di tengah-tengahnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi jangan sampai lupa ya. Dan banyak-banyak latihan. Oke, kita next. Nah, kita tadi sudah membahas sedikit nih, udah menghafal sedikit mengenai angka dalam bahasa Mandarin atau shu zi. Nah, tips kalian untuk pelajaran selanjutnya yaitu akan lebih mudah apabila kalian sudah menghafal dari angka ini, dari angka 0 sampai 10 dalam bahasa Mandarin. Nah, karena selanjutnya kita akan membahas mengenai angka ratusan, puluhan, bahkan ribuan dalam bahasa Mandarin gitu. Tapi kuncinya adalah satu, seenggaknya kalian sudah hafal dari angka 0 sampai 10 dulu. Itu pegangannya. Aku review lagi ya untuk bunyi-bunyi angkanya. Jadi kayak gini, dari 0 yaitu ling, 1, i, 2, dihentak, 3, san, 4, se, bukan si, tapi se. Lidahnya ada di belakang gigi atas. Se. Yang kelima, wu, karena ton 3. Wu. Oke. Nomor 6, liu. Terus 7, ci, ci. 8, pa. 9, cio. Dan terakhir yang 10 yaitu shi, ton 2. Nada kedua. Gitu. Jadi jangan sampai dilupain ya. Karena kuncinya adalah di angka 0 sampai 10 ini. Kayak gitu. Oke, kita next sekarang. Nah, kita coba belajar mengenai konsep berhitung nih.
angka belasan. Kemarin kan banyak yang nanya tuh, Laoshi gimana untuk angka-angka selanjutnya Laoshi? Berarti lebih susah ya Laoshi? Enggak, sebenarnya enggak susah karena konsep berhitung dalam bahasa Mandarin ini dengan bahasa Indonesia itu kurang lebih sama. Jadi contohnya adalah yang ini, belasan. Jadi 10 itu kan 10 ditambah angka satuan. Contohnya kalau mau ngomong 11, yaitu 11. Karena 11 itu 10 tambah 1. 10 yaitu 10 plus angka satuan. I, kayak gitu. Nah, gimana dengan 12? Sama. 12 adalah 10 tambah 2, yaitu 12. 10 ditambah dengan 2. Jadi, bunyinya adalah 12. Bagaimana dengan 13, Laoshi? Sama. Jadi 13 kan 10 tambah 3. Jadi kita ngomong dulu 10-nya. 3. Apa ayo 3? 3 itu adalah san. Jadi 13 dan seterusnya. Untuk angka belasan ya, jangan sampai lupa. Itu rumusnya itu. Puluhan 10 ditambah angka satuan. Nah, selanjutnya yaitu ada berhitung puluhan. Puluhan juga nggak sulit. Jadi konsepnya adalah angka satuan ditambah 10. Contohnya adalah 80. 8 kan pa, 10 shi. Jadi ketika digabungkan pa shi yaitu 80. Begitu juga dengan 90. 90 juga mudah. Jadi 9 adalah ciu, 10 adalah shi. Ketika dijadikan 1 jadi ciu shi yang artinya 90. Nah, kalau 50 gimana Laoshi? Sama. 50 sama. Berarti 5 angka satuan ditambah 10. Wu shi. 5 kan wu. 10 adalah shi. Kayak gitu. Mudah ya? Jadi kenapa dari awal aku bilang seenggaknya kalian menguasai 0 sampai 10 dulu? Nah, itu alasannya. Gitu. Nah, gimana dengan ratusan, Laoshi? Nah, kalau untuk ratusan, kita bilangnya pai. Jadi, angka ratusannya dulu, ditambah angka puluhan, baru satuan. Contohnya adalah 604. 600 itu kita tinggal ngomong angka satuan ditambah pai belakangnya. Jadi contohnya adalah liu pai, terus 0 itu ling, dan 4 itu se. Jadi ketika digabungkan adalah liu pai ling se. Gitu ya teman-teman. Nah, yang nomor selanjutnya, contoh selanjutnya, 930. 930 adalah 900 itu adalah ciu pai, san, atau kita juga bisa bilang ciu pai, san shi. Gitu. 30-nya kita bisa bilang sebagai san aja atau shi ditambahin belakangnya. Kayak gitu ya. Coba next lagi. Nah, kemarin juga ada yang ngomong nih, Laoshi gimana? Untuk ribuan, ribuan juga sama. Jadi ribuan, ratusan, puluhan, baru satuan. Ribuan itu namanya cien. Jadi misalkan kita mau ngomong 1000, kita ngomongnya i, cien. I-nya kita udah pasti tahu, 1 ditambah 1000, cien, jadi 1000. I, cien. Nah, kalau misalkan kayak gini nih, Laoshi, kayak susah nih. Nah, kita coba lihat. Kita lihat breakdown satu-satu ya. 8.792. Ya udah, berarti tinggal 8.000. Pa, cien, 700. Ciu, pai, ci, pai, 92. Ciu, shi, Jadi kan pa, cien itu ribuan. Ci, pai, ratusan. Terus ke puluhan. Ciu, shi, dan yang terakhir satuan, Mudah kan? Yang terakhir,
Coba kalau 5.670 gimana? Berarti 5.000-nya dulu kita sebut. 5,000, 670. Ratusannya dulu kita sebut. 600. Yang terakhir, 70 atau 7 aja bisa. Kayak gitu. Karena 70 ini nilainya udah satuan. Masuknya udah satuan. Jadi kita bisa bilang 7 atau 70 kayak gitu. Udah bukan? Jadi itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, karena tadi kita udah bahas beberapa hal mengenai konsep berhitung. Nah, coba aku pengen ngetes kalian nih. Tahu nggak gimana sih cara ngomong 60? Ada yang tahu kah cara ngomong 60? Gimana tuh? Oke, siapa ini yang tahu nih 60 nih? Apa ya bahasa Mandarinnya ya? 60. Iya, 60. 60. Oke, tadi 6 apa ya bahasa Mandarinnya? Terus tinggal ditambah Iya. Oke. 6 dan 10. Oke, ayo 6 tadi apa? Iya, 6 dan 10. 10. Oke, teman-teman. Siapa nih yang bisa nebak nih 60 artinya apa? 60. Atau mungkin Oke, Kak Filza, sudah ada siapa di sana yang bisa menebak, Kak Filza? Udah ada Kak Sefira nih, Kak. Oke, Sefira. Jadi berapa 60? 60. Oke. Kalau 40? 40. Iya, good. Kalau 20? 20. Oke. Kalau 70? 70. 70. Oke, good. 非常好。Oke, good. Thank you, Sefira. 谢谢. Oke, berarti Oke, good job, Sefira. Udah paham ya konsep berhitung dalam puluhan. Nah, nanti yang sesudah-sudahnya kalian harus latihan lagi untuk yang lain-lainnya. Oke, kita lanjut. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya post keseruan selama kelas bahasa Mandarin ini 1 bulan ke belakang di Instagram story kalian. Oke, jangan lupa mention @ruangguru dan juga IG-nya Kak Putri yaitu @putrikartikade. Oke, mention @ruangguru dan @putrikartikade. Sertakan juga hashtag beasiswa Mandarin Ruang Guru untuk mendapatkan hadiah menarik dan khusus banget ini dari Ruang Guru yang bertanda tangan Kak Bilva. Oke, saya tunggu sampai siang hari ini. Jangan lupa ya, post sekarang juga. Oke, selanjutnya Lausya. Ya, oke. Next slide. Oke, ini ada fun fact nih. Jadi, kalau yang penasaran, angka keberuntungan dalam budaya Cina itu berapa sih? Jadi, angka keberuntungan atau yang paling disukai oleh orang-orang Tiongkok adalah 8. Karena 8 itu memiliki homofonik. Homofonik adalah kesamaan bunyi yang hampir sama dengan 8 itu kan apa? Pa, pa, 8 itu pa. Tapi dalam bahasa Mandarin juga, fa itu artinya menjadi kaya. Jadi kedua bunyi itu hampir mirip. Makanya pa dan fa angka 8 dipercaya akan membawa keberuntungan. Jadi dalam tradisi Tiongkok, orang yang menggunakan angka juga banyak sekali promo-promo yang ada di 88 setiap tanggal 88 di Cina, di Tiongkok, entah itu promo di
online shop, di marketplace, itu pasti ada promonya. Atau setiap orang-orang Tiongkok membuka usaha, mereka sebisa mungkin memilih tanggal-tanggal yang bagus. Contohnya adalah di tanggal 88 ini, kayak gitu. Jadi itulah alasannya kenapa 8 menjadi angka favorit orang-orang Tiongkok. Oke, tanda ini ya teman-teman. Angka 8, tanggal 8. Iya, benar sekali. Oke, kita next. Nah, selanjutnya yaitu kita hari ini belajar mengenai pekerjaan, bahasa Mandarin dalam lingkup pekerjaan. Jadi kayak gimana sih? Kita mulai dari profesinya dulu ya, atau 职业, 职业, profesi, yaitu 职业. Gambar pertama yaitu ada dokter. Dokter dalam bahasa Mandarin adalah 医生. 医生, bukan 医生, tapi 医生. Shengnya lidahnya rada ditekuk. Nada satu dan nada satu jadi datar. 医生. 医生. Nah, gambar yang kedua yaitu jurnalis, reporter. Kita memanggilnya dalam bahasa Mandarin yaitu 记者, 记者, 记者. Ci yang depan gigi kita ketutup. Ci yang belakang lidah kita rada ditekuk. Kayak gitu. Jadi bunyinya adalah ci, ci. Lalu ada juga nih yang sangat penting yaitu polisi. Polisi apa? Adalah 警察. 警察. Memang hansunya polisi ini sangat rumit ya. Kalau kita mau nulis aksara Mandarinnya, 警察 yaitu artinya polisi. 警察. Oke, jadi kata 警察 ini juga sempat terkenal karena film FC waktu itu pernah bilang gini. Kalau ada satu quotes yang dia bilang gini. Kalau semuanya akan mengaku, lalu apa gunanya ada polisi? Jadi dia bilang bahasa Mandarinnya adalah Yo cinccakan ma. Ngapain masih ada polisi? Yo cinccakan ma. Nah itu jadi ini semenjak itu banyak yang menggunakan cincca. Terus ada juga insinyur. Insinyur adalah 工程师. 工程师. Oke, shi-nya di sini menandakan suatu pekerjaan. Sama halnya dengan lao shi, juga menggunakan shi yang ini. Kan? Ya kan? Lao shi dan shi yang ini sama. Jadi insinyur adalah 工程师. Nah, selanjutnya yaitu ada pramuniaga, menjaga toko. Atau yang disebut dengan 售货员. 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 Penjaga toko, pramuniaga. Dan yang terakhir, ini mungkin profesi yang belakangan ini marak ya di kalangan milenial, yaitu barista. Barista dalam bahasa Mandarin yaitu adalah 咖啡师. 咖啡师. Jadi semuanya tone datar. 咖啡师. Shi-nya juga sama dengan shi yang ada di insinyur. Juga sama dengan shi yang ada di lao shi. Kayak gitu. Oke. Oke. Aku kasih waktu. Karena ini adalah new words. Karena ini adalah kata-kata baru untuk kalian. Nah, aku kasih waktu kalian untuk mengingat nih kata-kata baru ini, kata-kata yang mengenai profesi ini. Oke, nanti aku tanya, apakah ada yang masih ingat? Oke, teman-teman ada kosakata baru nih, bisa dicatat, dihafalkan. Jadi nanti kalau Putri Laosha nanya, kita udah bisa jawab nih ya.
Jangan lupa ditulis, dicatat nih, kita lafal-lafalkan nih dikit-dikit. Ntar kalau Putri Lausya kita udah bisa jawab nih. Kayak gitu. Sudah ada hint-nya ya. Oke, apakah sudah ada yang ingin mencoba melafalkan profesi dalam bahasa Mandarin? Oke, Kak Filza, sudah ada Ayo. siapa di sana? Udah ada Berti. Halo, Berti. 你好， Ni hao. Ni hao. Oke. Mungkin bisa diganti slide-nya yang nggak ada pininnya. Oke. Ya. Oke, Berti, boleh silakan menyebutkan. Coba mulai dari dokter. Apa ya bahasa Mandarinnya ya? 医生， Ya, ton satu nada satu dengan nada satu. Isheng. Datar. Coba sekali lagi, Berti. 医生， Ya. Lalu yang gambar kedua, jurnalis. Apa ya bahasa Mandarinnya ya? 医，医生， Jurnalis. Yang gambar yang kedua. 医 Atau 生 reporter. Bukan isheng, tapi ji. Zhi. 医生， Kita udah move. Ya, sekarang coba ke gambar yang reporter itu. Apa bahasa Mandarinnya reporter? Ji. Zhi. 医生， Ji. Zhi. Ji. 医生， Zhi. Bukan se, tapi zhi. Coba lidahnya ditekuk. Z-H-E. 医，医生， Zhi. Bukan S. 生， Z-H-E. Ya, ji. Zhi. Oke. 生， Selanjutnya, polisi. 医生， Polisi apa ya? Polisi apa? 警察，警察， Cingca. Cingca. Bukan Cing- jing, tapi cingca. Iya, oke. Kalau insinyur? Insinyur? Kung. Cheng. 公 Shi. 者行，公者蛇， Cheng shi. Iya. Pramuniaga. 公者生， Kalau pramuniaga sebelahnya? 说，虎， Ya. 圆， Shou huo yuan. 寿 Shou huo 寿 yuan. 或圆， Yes, 非常好. Selanjutnya, barista yang terakhir. 咖啡蛇， Iya. Jadi ton satu semua ya, datar semua. Cafe shi. Oke, cafe shi. Ton satu semua. 咖啡谁？咖啡 Oke. 谁？ Oke. Oke. 那是 Oke. Oke, thank you. 谢谢 Berti. Terima kasih Berti sudah berani mencoba melafalkan profesi ini ya dalam bahasa Mandarin. Oke, mungkin ada satu peserta lagi yang ingin mencoba. Ya, boleh. Oke, melafalkan profesi dalam bahasa Mandarin. Oke, Kak ada Filza. Aulia, silakan Aulia. Ya, Kak. Halo, Kak. Oke, Aulia, silakan langsung dilafalkan. Ya, boleh Aulia. Ini Mulai dari yang videonya, pertama, dokter. ini videonya belum ada ya, Kak? Tidak ada videonya, Kak. Oke, Aulia ingin on kamera. Iya.
Halo, Oke, Aulia, silakan. Audionya aja nggak apa-apa. Oh Oke, ya, audio saja tidak apa-apa ya Aulia. Baik, silahkan Kak. Aulia. Kalau dokter, diesel, Ya, reporter. jurnalis, Ya, diesel, Ji, zhi. Jadi J jangan dibaca J lagi. Ya, Ji, zhi. diesel, Ya, good. Selanjutnya, polisi. jinca, Jing, cha, jing, cha. jinca, Ya. Selanjutnya, insinyur. gongchuangshi, Kung, cheng, shi. G seperti huruf K ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi, kung, cheng, shi. Ya, good. Selanjutnya, pramuniaga. zhouhuoyuan, Shou, huo, yuan. Shou, huo, yuan. zhouhuoyuan, Nah, yang terakhir, barista. kafeishi, Oke, good. Cafe shi. Ya, good. Thank you, Aulia. 谢谢. 谢谢老师。 Oke, good job Aulia. Terima kasih ya sudah mencoba melafalkan profesi dalam bahasa Mandarin. Oke, selanjutnya Lausha. Ya, oke, next slide. Nah, mungkin di sini banyak teman-teman yang bekerja di suatu perusahaan nih. Jadi kalau di dalam suatu perusahaan, gimana sih Laushe strukturnya kalau dalam bahasa Mandarin itu seperti apa? Jadi yang paling atas yaitu CEO atau presiden perusahaan. Yang kita sebut dalam bahasa Mandarin biasanya 首席执行官，首席执行官. Atau presiden perusahaan kita biasanya menyebut 总经理, 总经理. Direktur biasanya kita sebut 总监. Direktur biasanya di bawah CEO atau presiden perusahaannya. Biasanya kita sebut 总监. Tuh. Oke. Nah, untuk manajer apa Laushe? Manajer yaitu 经理. 经理. Contohnya, nama manajernya nama depannya adalah Wang. Biasanya di sehari-hari berarti dia sering disebutnya Wang Jingli. Wang Jingli. Berarti manajer Wang. Jadi nama duluan yang paling depan dan yang belakangnya adalah jabatannya apa. Oke. Begitu juga dengan sekretaris. Sekretaris adalah mi shu. Mi shu. Mi shu yang artinya sekretaris. Misalkan aku jadi sekretaris. Putri mi shu namanya dulu, baru jabatannya apa. Gitu. Mi shu. Nah, biasanya yang sebelah sini itu ada banyak manajer-manajer ya, manajer-manajer banyak divisi lain. Contohnya adalah manajer SDM atau HR yang kita biasa kenal. Yaitu dalam bahasa Mandarin adalah 人事经理. 人事经理. Oke. Bagaimana dengan deputy manager? Deputy manager biasanya kita menggunakan 副总经理. 副总经理. Nah, di bawah ini, di bawah tatanan ini, yaitu dibawahi oleh departemen atau divisi. Biasanya kalau di perkantoran ya, mungkin teman-teman di sini banyak yang karyawan. Kita sudah tahu. Jadi kalau departemen dalam bahasa Mandarin, yaitu adalah bumen. Bumen. Oke, contohnya adalah satu, divisi marketing. 销售部门. 销售部门, divisi marketing.
Oke. Nah, di bawahnya departemen atau divisi biasanya adalah staff yang jumlahnya sangat banyak. Oke, lalu kalau saya menjadi staff, apa bahasa Mandarinnya? Staff dalam bahasa Mandarin yaitu adalah 职员, 职员, Z-H-I-Y-U-A-N. Nada 2 semuanya, jadi naik. 职员, bukan ziyuan, tapi 职员. Oke? Jadi ini penting sih untuk kalian, terutama yang para karyawan ya. Biasanya ini adalah susunan yang digunakan dalam perusahaan, dalam suatu perusahaan. Jadi sekarang kalian tahu sebutannya udah apa. Jadi biasanya untuk yang dituakan, yang paling bos yang atas, kita biasanya menyebut, misalkan dia nama depannya Lin, jadi Lin Chung. Chungnya itu berasal dari sini. Chung, kayak Chung Jingli. Nah, kita ngambilnya dari sini. Chung, Lin Chung. Atau direkturnya, Wang Chung. Atau manajernya, Wang Jingli. Dan seterusnya. Biasanya kita hanya memanggil nama depannya aja, nama marganya saja, lalu jabatannya apa di belakangnya, seperti itu. Oke, ini penting ya untuk kalian yang sekiranya karyawan. Oke, nah sekarang untuk menanyakan profesi seseorang gimana nih? Jadi dalam bahasa Mandarin biasanya digunakan seperti ini. Subjek di sini adalah yang melakukan. Kata ganti orang. Subjek adalah kata ganti orang. Bisa saya, kamu, dia, dan seterusnya. Saya dalam bahasa Mandarin adalah wo. Kamu dalam bahasa Mandarin adalah ni. Dia dalam bahasa Mandarin adalah ta. Contohnya adalah apa pekerjaanmu? Jadi kita tinggal tambahin subjek. Subjeknya di sini adalah ni. Terus kalimat tanyanya apa, Laoshi? Kalimat tanyanya adalah 做什么工作? 做什么工作? Jadi kalimat lengkapnya adalah 你做什么工作? Subjeknya dulu yang harus ditaruh di belakang. Baru pertanyaannya apa? Sekali lagi. 你做什么工作? Kalau aku langsung menunjukkan pertanyaan ini ke Nadia, aku bisa bilang, Nadia, 你做什么工作? Bisa. Kayak gitu. Jadi subjeknya dulu, baru pertanyaannya. Oke, itu ya teman-teman yang diingat. Oke, selanjutnya. Oke, jadi tadi ada yang bertanya. Jadi ini cara menjawabnya. Untuk cara menjawabnya adalah yang kita gunakan adalah subjek yang tadi bisa saya, Anda, atau seterusnya. Subjek, dan di tengah-tengahnya adalah shi. Bukan si, tapi shi. Adalah. Dan yang di belakangnya adalah nama profesi. Nama profesi itu yang tadi ya, yang udah kita sebutin. Satu-satu, ada dokter, dan sebagainya. Jadi contoh kalimatnya adalah kayak gini. Wo, subjek. Wo artinya saya. Wo shi adalah. Lao shi adalah guru. Jadi ketika ditanya, Putri, ni zuo shenme gongzuo? Jadi aku menjawabnya, wo shi lao shi, aku adalah guru. Seperti itu. Kalian juga kalau ditanya, jawabnya seperti itu ya. Oke. Selanjutnya. Oke, jadi kita berbicara tentang bisnis, bicara tentang pekerjaan, pastinya tidak terlepas dengan budaya orang Cina yang dikenal memiliki etos kerja yang tinggi dan pekerja keras. Mungkin teman-teman di sini
udah ada yang mempunyai pengalaman belajar kerja bersama dengan orang Tiongkok atau sebagainya. Jadi pastinya sangat terasa ya kinerjanya mereka itu seperti apa atau etos kerjanya seperti apa. Jadi apa sih yang melatar belakangi kenapa orang-orang Tiongkok itu memiliki etos kerja yang tinggi? Yang pertama, yaitu adalah karena latar belakang sejarahnya. Jadi dulu orang-orang Tiongkok sempat dilanda kelaparan, dan dari situlah mereka berusaha terus untuk keluar dari kelaparan itu. Maksudnya adalah mereka itu sejarah mereka itu sama seperti kita. Maksudnya di zaman dahulu mereka juga melewati masa-masa sulit dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu mereka mempunyai prinsip bertahan hidup. Jadi saya yakin sih semua yang di sini memiliki prinsip itu ya untuk bertahan hidup. Nah, prinsip mereka itu berbunyinya adalah neng shi ku. Prinsip itu memiliki arti yaitu menahan kesulitan saat ini untuk kesenangan yang akan didapat di kemudian hari. Kalau di Indonesia mungkin prinsipnya kayak gini bunyinya. Berakit-rakit dahulu, lalu berenang kemudian. Kayaknya itu sih yang masuk, yang cocok. Nah, yang ketiga yaitu tingginya rasa kompetitif. Karena kita tahu Tiongkok itu merupakan negara dengan penduduk yang terbesar di dunia. Oleh karena itu, kalau kalian nggak mau work hard, nggak mau bekerja keras, ya pasti akan ketinggalan. Pasti kalian akan mudah untuk digantikan dengan orang-orang yang lain. Kayak gitu. Jadi, memang sih keadaan di sana untuk mendapat satu pekerjaan saja itu susah banget karena banyaknya kandidat dan orang, karena terkait dengan jumlah penduduknya yang sangat banyak kayak gitu. Jadi aku harap dengan aku present kayak gini kalian bisa meniru etos kerja masyarakat di Tiongkok kayak gitu. Oke. Selanjutnya, karena kita tadi udah membahas mengenai kalimatnya satu-satu. Nah, sekarang kita coba deh ke dialognya. Oke, dialog. Aku butuh yang kiri 2 orang, yang kanan 2 orang juga. Contohnya ya, aku contohin sekali lagi nih. Yang A bertanya, Papa. Papa itu ayah ya. Papa itu ayah, Mama itu ibu. Jadi contohnya adalah seperti ini. Ni Papa 做什么工作? Apa pekerjaan ayahmu? Jawabnya adalah 我爸爸是记者。我爸爸是记者。Ayahku adalah seorang reporter. Seperti itu ya teman-teman. Coba, adakah yang mau mencoba nih? 2 orang, 2 orang. Oke, 2 orang teman-teman yang mau mencoba melafalkan percakapan ini. Percakapan tentang profesi dalam bahasa Mandarin. Oke, Kak Filsa, sudah ada siapa di sana yang standby? Oke, udah ada Edward nih Kak, satunya. Oke. Siapa lagi? Ayo. It's okay, kita sama-sama belajar. Jangan takut untuk salah. Karena itu wajar. Oke, sudah ada Edward dan satunya lagi. Ayo, ini siapa ini yang mau mencoba ini? Oke, banyak tuh Kak yang raise hand. Banyak sekali. Satunya udah ada Feren. Halo, Feren dan Edward. Halo, Kak. Halo. Hai. Feren mungkin bisa di-unmute.
Edward, dan siapa ya satu lagi ya? Oh, Feren ya? Langsung dimulai aja ya, Kak. Yuk, Edward sama Feren. Oke. Yang sebelah kiri. Siapa yang mau nanya, siapa yang mau menjawab? Yang A atau yang B, Lause? Ya, terserah. Saya Siapa yang mau A bertanya, yang siapa yang mau menjawab? Atau nanti Oke, switch oke. role ya. Ya. Semua akan kedapatan. Yuk. Ni papa 做什么工作？我爸爸是技师。 Oke. Oke, good. Sekarang switch role coba. Feren yang A, Edward yang B. 你爸爸做什么工作？我爸爸是记者。 Oh ya, oke, good. Oke, good. 非常好。 Oke, terima kasih Edward dan juga Feren. Good job. Oke. Nah, yang sebelah kanan, ada lagi kah yang mau coba kayak tadi Edward dan Feren? Oke, teman-teman, jangan lupa klik icon raise hand dulu. Dan pastikan audio kalian sudah standby ya. Oke, Kak Filza, sudah ada siapa di sana, Kak Filza, yang ingin mencoba? Udah ada Salsabila, Ya, Salsabila. Iya, Kak. sama Oke, satu ada lagi siapa? Jocelyn. Halo. Halo. Oke, oke. Yuk, bisa dimulai. Aku yang A ya. Yang pertama, Ya. 你妈妈做什么工作？ Oke. 我妈妈是医生。Hello， Sorry, putus-putus. Sekali lagi, sorry. 我妈妈是医生。 Ya, oke. Sekarang switch role. Salsabila yang B, Jocelyn yang A. 你妈妈做什么工作？我妈妈是医生。 Sekali lagi. 我妈妈是医生。 Oke. Oke, good. 我妈妈是医生。Oke. Thank you, 谢谢。没关系。 Oke, terima kasih Salsabila dan juga Jocelyn. Oke, sudah berani Wah, udah pada melafalkan. ini ya, Kak. Iya, berani dan juga antusias dan juga mereka itu semangat-semangat ya, Kak ya. Mereka berani mencoba melafalkan dialog ini ya. Dialog tentang Iya. profesi dalam bahasa Mandarin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berani mencoba. Oke, selanjutnya Lausya. Ya, oke. Jadi jangan dilupain ya teman-teman kalau ada seseorang yang menanyakan pekerjaan kalian atau pekerjaan teman-teman terdekat kalian, boleh dijawab seperti itu. Nah, sekarang adalah saatnya untuk kuis. Karena kita kurang lebih sudah belajar Mandarin selama 1 bulan, nah kita berharap kalian sudah bisa nih membedakan yang mana yang nada 1, 2, 3, dan juga mendengar pinin yang tepat. Oke? Jadi dalam kuis ini kalian harus memperhatikan pinin dan nadanya nada berapa. Oke? Mungkin kolom chatnya bisa dibuka dulu, Kak. Oke, kolom chat untuk saat ini akan diaktifkan ya teman-teman ya. Jadi yang mau menjawab kuisnya nanti silahkan berpartisipasi di kolom chat. Oke, Ya, tim akan cukup di memberikan kolom chat aja ya. Ya, oke, tim akan memberikan akses di kolom chat
untuk kalian berpartisipasi menjawab kuis dari Putri Lausye. Oke, baik. Siap ya. Jadi aku akan melafalkan suatu bunyi dan kalian harus memperhatikan pinyin dan nadanya. Kira-kira yang aku lafalkan ini apakah sesuai dengan pilihan yang A atau pilihan yang B? Kalau misalkan kalian mendengarnya yang sebelah kiri, kalian pencet A. Kalau yang mendengarnya sebelah kanan, kalian pencet B. Oke, siap-siap. Aku hanya melafalkan satu baris itu, 3 bunyi ini selama 2 kali. Nggak ada pengulangan lagi. Oke, siap-siap ya. Oke. Nomor 1. Bunyinya adalah ta. Sekali lagi terakhir. Ta. Oke, ayo apa teman-teman jawabannya? A atau B? A apa B sih? Oke, bagus. Wow, rame banget ya, Lausye. Iya benar. Sejauh ini A ya mayoritas. Tapi masih ada yang jawab B. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi jawabannya yang benar untuk nomor 1, untuk bunyi yang pertama adalah yang A, yaitu ta. Kenapa ta? Karena saya mengucapkannya dengan aspirasi, dengan udara. Dan ton 1, ton datar. Kalau yang B bunyinya seperti ta. Nggak pakai aspirasi dan dihentak ke bawah. Ta. Oke. Cukup sekali aja ya teman-teman. Himbauan. Oke, dari tim. Oke. Cukup sekali aja ya teman-teman. Oke, sekarang siap-siap lagi nih. Oke. Clean dulu. Oke. Yang kedua, bunyi yang kedua. Bunyi yang kedua yaitu ma. Sekali lagi, bunyi yang kedua yaitu ma. Ayo, apa ayo? A atau B ya? Ayo, yang mana? Ayo. Ini antara ibu dan kuda loh. Ini kalau tonnya salah, kita keliru nih Iya. maknanya. Kita mau manggil apa, jadinya apa. Jadi emang kalau bahasa Mandarin ini tonnya harus tepat ya. Jangan sampai salah. Benar Soalnya maknanya udah salah. Benar sekali Kak Nadia. Oke, banyak yang jawab B. Ya, benar. Oke, jawabannya B benar. ya, Lausye ya. Iya, jawaban yang tepat adalah yang B, karena aku bilangnya ton 1. Kalau yang A, itu bunyinya ma, turun dulu, baru naik. Tapi yang B, aku itu ton 1. Ton 1, ma, artinya adalah ibu. Oke, bagus. Mayoritas sudah B, benar. Good job. Pecahal. Oke, yang terakhir nih. Ini cukup tricky ya untuk pembelajar pemula, yaitu untuk membedakan ton 3 dengan ton 2. Kayak gitu. Oke. Sunpai hao lemah. Oke, siap-siap. Bunyi yang ketiga yaitu adalah ni. Bunyi yang ketiga, sekali lagi. Ni. Hayo. Hayo apa hayo? Ayo ton keberapa ini? Ayo ton keberapa nih? Aku bilang tadi. Oke, A atau B ya? Aduh, ton berapa ini tadi ya? Oke, jangan sampai salah ya. Ayo. Aduh, sampai nge-lag nih chatnya.
Oke. Mayoritas di situ apa, Kak Nadia? Kayaknya 50-50 nih, Lausya nih. Ada yang Wah, A, ada yang B 50-50. nih. Seru ya. Oke, sekali lagi. Sekali lagi, biar nggak ragu-ragu. Sekali lagi, biar nggak ragu-ragu, yaitu ni. Oke. Oke. Oke, benar. teman-teman. Jawabannya adalah, yang benar adalah A. Yaitu nada ketiga, ton ketiga. Ni, karena aku mengucapkannya dengan full. Ke bawah dulu, baru ke atas lagi. Ya. Kalau yang B, yang nada kedua, itu hanya cukup dilafalkan ni, dan ni. Beda kan? Yang ton 3 itu kayak centil dibilangnya. Ni. Kalau yang ton kedua cuma ni. Oke. Itu ya teman-teman. Oke, udah bagus. Udah banyak yang tepat nih jawabannya. Berarti kalian setidaknya sudah bisa membedakan pinyin dan nadanya nada berapa. Oke, bagus. Good job. Oke, next. Ada kuis lagi. Nah, ini lebih menantang nih kuisnya. Next slide. Oke, kuis selanjutnya. Apa ya? Wow. Sebentar ya. Sebentar ya. Kuis selanjutnya yaitu sudah berbentuk kata. Sudah ada artinya. Gitu. Sudah berbentuk kata, yang pasti kalau misalkan salah, ya pasti akan salah semuanya. Dan artinya juga tidak sampai. Oke, coba ingat-ingat. Kalau yang tadi itu kita memainkan konsonannya, dan yang ini kita akan memainkan vokalnya. Nah, kan banyak tuh vokalnya. Kalau vokal tuh ada beberapa catatan. Misalkan N-I-A-N, kalian bacanya bukan nian, tapi nien, kayak gitu. Tapi tetap ditulisannya nian, tapi dibacanya nien. Terus kalau misalkan U dan N, tengah-tengahnya seperti ada huruf E. Jadinya bukan yun, tapi un. Yun, kayak gitu. Terus contoh lagi vokal UI, tengah-tengahnya seperti ada huruf E. Jadi bukan UI, bukan GUI, bukan GUI, tapi kue. Kayak gitu. Oke, kita siap-siap sekarang ke kuis yang selanjutnya, yang lebih menantang nih. Jangan lupa diperhatikan pinyin dan nadanya. Nah, untuk kali ini aku juga sama, akan menyebutkan 2 kali saja. Oke, ada 10 nomor. Oke, clear dulu. Oke, jangan ini dulu, clear dulu. Belum mulai. Oke, nomor 1. Nomor 1, perhatikan ya. Ton dan pinyin ya. Aku hanya ngulangin 2 kali. Oke, nomor 1. Cien, mien. Sekali lagi. Cien, mien. Oke, ayo apa teman-teman? Oke, masih ini ya 50-50 ya antara A atau B. Iya, Lausya. Jadi nomor 1 jawaban yang benar adalah
Jian mian. Yang B, yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Yang B. Jadi, biarpun bacanya jian mian, tulisannya tetap jian mian. Gitu. Oke, jawabannya Oke, kayak B gitu ya, ya. Lausya ya. B, yang sebelah kanan. Oke, nomor 2, yaitu mingtian. Sekali lagi, nomor 2, yaitu mingtian. Ayo, A atau B? Ayo. Sama, ini sama yang kayak yang tadi ya. Oke. Oke, banyak yang jawab Mingtian. B, Lausya Oke. nih. Oke, good, benar. Kalau gitu benar. Jawabannya adalah yang B, mingtian, bukan mingtian. Yang A itu salah ya. Oke, nomor 3 sekarang. Pingkun. Nomor 3. Pingkun. Ingat, UN itu bacanya bukan un, tapi apa ya? Tapi seperti ada E di tengah-tengah U dan N. Jadi, pingkun. 3, ya. Oke, masih banyak yang B nih. Yang nomor 3. Oke, A, benar. A, B. Mayoritas, oke. Mayoritas sudah benar ya. Yang A, nomor 3. Pingkun. Biarpun nggak ada di antara U dan N, nggak ada E, jadi bacanya pingkun. Yang B salah. Oke, karena itu tadi UN dibacanya UN, seperti UN. Yang A yang benar. Selanjutnya nomor 4, yaitu Chunjie. Chunjie itu sebenarnya artinya ini loh, perayaan festival Imlek yang kita sering kenal sebagai festival Imlek, itu bahasa Mandarinnya adalah Chunjie. Itu. Oke. Chunjie. Yang mana ya yang benar? A atau yang B ya? Ayo, UN. Dibacanya bukan chu. Pada jawab A nih, Lausya nih. Ya, oke, good. Fecha hao. Berarti yang A, benar. Chunjie, biarpun E, seperti ada E di tengah-tengah, tapi tulisannya tetap UN. Oke, nomor 5 lagi. Nomor 5, A atau B ya. Sekali lagi. Nomor 5, huilai. Sekali lagi, huilai. Nomor 5, ayo. UI. Dibacanya bukan UI, tapi seperti ada E di tengah-tengah. Ayo, masih banyak nih yang salah nih. Yang nomor 5, ayo. Huilai. Apa B ya ini ya? Aduh, masih banyak yang salah nih nomor 5 nih. U dan I, perpaduan U dan I, seperti ada huruf E di tengah-tengah, tapi tulisannya tetap UI. Seperti GUI, dibacanya kue, bukan gui. Oke, benar. Baru B. Oke, baru benar. B, benar. Jadi nomor 5 jawabannya B. Benar, Pei Chang Hao. Nomor 6. Nah, nomor 6 ini yang harus diperhatikan adalah tone-nya. Tone berapa? Yang tadi lebih ke permainan
permainan vokalnya, yang nomor 6 sampai 10 itu lebih ke nadanya nada berapa. Oke, sama. Kalau pilih yang kiri itu A, pilih yang kanan itu B. Oke, nomor 6. Ini kosakata yang sudah kita pelajarin kemarin mengenai kehidupan sehari-hari. Nomor 6, sui, ciao. Nomor 6, sekali lagi, sui, ciao. Banyak yang jawab A nih, Laushe. Oke, benar. Sui, ciao. Karena itu nada 4 dan nada 4. Ke bawah semua. Sui, ciao. Jadi yang A. Benar, yang A. 7. Langsung ya, yang 7 ya. Disimak baik-baik. Yanjing. 7. Yanjing. 7. Sekali lagi. Yanjing. Oke. Ya. Benar, A. Nomor 7A. Yanjing. Karena yang belakang itu ton 4. Nada 4 ke bawah. Kalau yang sebelahnya, kalau yang B itu bacanya yanjing. Kayak gitu. Nomor 8 sekarang, Kak. Kita move. Nomor 8. Yu shui. Sekali lagi, nomor 8. Yu shui. Ayo, A atau B? Sekali lagi, nomor 8. Yu shui. Kapan Kia lidah kita mulutnya harus monyong? Oke, benar. Yang B. Yang B, ya, mungkin kedengarannya seperti I, tapi ketika kita bicara itu I karena kita ada efek dari yang monyong tadi itu. I, sui, dan ton 3 dan ton 3. Nomor 9, kita akan segera selesai. Nomor 9, Hen Yuan. Sekali lagi, nomor 9, Hen Yuan. Nomor 9. Oke, 50-50 nih jawabannya nih. Nomor 9, Hen Yuan. Hayo, yang mana ya? 9, Hen Yuan. Oke. Yang mana, Kak? Sekarang, Kak, yang mendominasi nomor 9. Sekarang dominan A. Oke, dominan A. Benar. Hen Yuan. Kalau yang satu ya, Hen Yen. Oke, memang mirip-mirip. Tapi jangan lupa, Yuan dan Yen itu berbeda. Yang satunya ada U. Yang terakhir. Oke, fokus. Yang terakhir nih. Habis ini udah selesai. Yang terakhir, fokus dengan nada dan pinyin. Yang terakhir, Yue, Liang. Sekali lagi, Yue, Liang. Oke, nomor 10 terakhir jawabannya apa, teman-teman? Dominan apa nih, Kak? Sepertinya dominan yang B, Laushe. Oke, yang B. Yue, Liang. Benar, yang B. Yue, Liang. Karena itu ton nada 4 dan nada 4. Yue, Liang. Ada U di tengah-tengahnya. Kalau yang satunya cuma Ye. Ye, Liang. Tapi yang satunya Yue, Liang. Artinya bagus tuh. Artinya Yue, Liang adalah artinya sinar bulan. Yue, Liang. Oke, kita selesai untuk kuisnya. Oke, good. Feisang hao. Bagus semua. Good job, teman-teman yang udah mengikuti kuis. Antusias banget, rame banget kolom chatnya. Kalian keren banget. Oke, Kak. Mungkin kolom chatnya bisa di ini lagi, Kak. Takut error. Oke, di-off-in lagi ya untuk kolom chatnya. Kita matikan dulu. Oke, good. Berarti selama kita belajar,
dari 3 minggu pertemuan kemarin, kita udah bisa membedakan nada dan pininnya. Kayak gitu. Itu bagus, itu merupakan permulaan yang bagus karena kalian bisa membedakan itu. Karena itu adalah dasarnya sekali lagi. Oke, kita next slide. Oke, bagus. Oke. Nah, kemarin juga sempat banyak sekali yang bertanya sama mengenai pembentukan nama, penamaan seseorang dalam bahasa Mandarin. Jadi, caranya gimana, Laoshi? Laoshi bisa nggak ngasih nama saya? Kayak gitu. Jadi, caranya adalah cara penamaan seseorang dalam bahasa Mandarin itu ada 2. Yang satu mirip dengan bunyi aslinya, yang 2 berdasarkan marga. Yang mirip dengan bunyi aslinya, contohnya adalah itu. Wulan. Dibikin jadi Wulan, bedanya ada tone-nya. Kayak gitu. Atau Michael. Nama-nama orang barat ya, Michael. Di dalam bahasa Mandarin jadinya Michael gitu. Mungkin tadi yang namanya Edward nama bahasa Mandarinnya apa? Ai Tehua karena bunyi Edward mirip dengan bunyi Ai Tehua kayak gitu. Nah, yang nomor 2 ini biasanya diberikan oleh orang Tiongkoknya langsung. Nah, ya yang ini nama berdasarkan marga itu terdiri dari 3 karakter Mandarin. Yang pertama adalah nama marga, yang 2 di belakangnya adalah nama panggilannya. Kayak gitu. Contohnya nama aku, kalau dalam bahasa Mandarin itu bunyinya Wei Zhiqing, karena nama aku itu karena aku diberi nama bukan berdasarkan mirip bunyi aslinya, tapi berdasarkan marga, memang dikasih marga. Gitu. Namanya aku adalah dalam bahasa Cina adalah Wei Zhiqing. Jadi apa sih Laoshi yang mendasari pemberian nama berdasarkan marga? Biasanya mereka juga akan melihat ciri-ciri fisik kamu. Contohnya, misalkan ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya hitam, itu mereka bisa memberi nama berdasarkan itu. Dan dari nama aku juga mereka mencirikan sesuatu dari aku gitu. Wei Zhiqing, Qing di sini adalah artinya putih atau bright atau gemilang. Jadi pas aku tanya sama orang yang memberikan aku nama Mandarin ini, aku nanya, kenapa kamu memberi nama ini? Jadi mereka bilangnya, karena kamu terlihatnya putih, bright gitu, gemilang. Jadi yang artinya namaku adalah anak putri yang gemilang, yang berasal dari keluarga Wei. Kayak gitu. Oke, jadi kalian mungkin kalau mau membentuk nama Mandarin, terutama yang berdasarkan marga, kalian bisa tuh berkoneksi dengan orang-orang Tiongkok dan meminta untuk diberikan nama. Kayak gitu. Selanjutnya, oke, selanjutnya karena tadi banyak juga di chat yang bilang, Laoshi kapan kita menulis Hanse lagi? Nah sekarang, ayo kita nulis Hanse. Xie. Di pertemuan terakhir ini kita tulis Hanse xie. Nah contohnya adalah di sini, step by step. Ini adalah step by step ya. Jangan lupa dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Maksudnya apa Laoshi? Maksudnya adalah guratannya. Cara kalian menulisnya berasal dari atas dulu, baru bawah dulu. Kalau antara kiri kanan, kalian mendahulukan kiri, baru ke kanan, kayak gitu. Oke. Teman-teman yang mau mencoba menulis Hanse ya, ini apa ya? Terima kasih ya Laoshi ya.
Ya, xie. Xie. Oke, untuk penulisannya itu dari atas, bawah, kemudian kiri, kanan ya. Oke, untuk memulai menulis Hanse dari xie ini, jangan lupa mulai dari atas dulu, kemudian bawah, kiri, lalu kanan. Ya. Oke, untuk xie ini ada berapa guratan, Laushe, kira-kira? Oke, ayo coba dihitung berapa guratannya. Karena ini bentuk sempurnanya yang paling terakhir ini. Jadi coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cukup banyak. Ada 11 guratan untuk mencapai, 12 guratan untuk mencapai ke bentuk yang sempurna. Jangan lupa ada seperti titik di bawahnya itu yang di bentuk terakhirnya. Nah, ini aja 12 guratan baru kalian berhasil membentuk xie yang pertama. Tapi kalau kalian mau ngomong xie, berarti kan xie-nya ada 2. Oke, jadi 12 tambah 12, 24. Kayak gitu. Mungkin kalau kalian ada yang sudah selesai menulisnya, boleh ditunjukkan seperti biasa. Wah, banyak banget ya, Reza. Oke, teman-teman yang tadi sudah mencoba menulis di kertas masing-masing, tulisan xie ini, xie ya, soalnya cuma 1, ini kalau mau 2 jadi xie. Mungkin ada teman-teman yang mau mencoba, jangan lupa untuk prepare audio dan juga videonya. Jangan lupa dalam keadaan standby ya, di-on-kan. Nanti tim akan memberikan akses ke kalian agar bisa menyalakan audio dan juga kamera, sehingga kalian bisa menampilkan tulisan kalian ke Laushe. Oke, buat teman-teman, ini bisa juga loh nanti di-post di IG story kalian. Jadi kalian share nih tulisan kalian tentang tulisan xie ini. Terima kasih dalam bahasa Mandarin, kalian share di IG story kalian. Terus kemudian kalian kalian mention ke Ruang Guru dan juga ke Laushe, Putri Kartika D, dan sertakan hashtag beasiswa Mandarin Ruang Guru. Kan siapa tahu ya nanti dapat tumbler edisi khusus dari Ruang Guru bertanda tangan Kak Belva. Oke? Oke, sudah ada siapa di sana, Kak Filza? Oke, siapa nih yang udah selesai? Banyak nih Kak yang prepare audio dan videonya ya. Oke, rame banget ya Kak Filza ya. Teman-teman di sini tuh antusias banget mengikuti webinar kali ini. Mereka udah nyoba juga menulis Hanse. Terima kasih dalam bahasa Mandarin. Xie. Udah ada Hotnida sama Theophilus. Halo. Boleh di-unmute dan nyalakan videonya. Halo. Hai, Theo. Udah ada Theo nih, Kak. Oh ya, sebentar ya, kayak aku ada masalah nih sama ininya. Nggak mau kelihatan. Oke, ada berapa guratan tuh? Xie-nya. Oke, udah bisa sekarang. Theo ya. Oke. Mana ya? Di aku belum kelihatan nih, Kak. Theo bisa di-on-kan kameranya? Oh, Oke. Oke. Coba bisa didekatkan. Lebih dekat lagi. Oke, benar. Good. Itu baru 1 ya, berarti ya Theo ya. 1 lagi ya Theo. Oke, good. Feichang hao. Ada lagi? Ada Hotnida. Halo. Iya, Hotnida.
Oh, Nida, mungkin bisa ditunjukkan tulisannya. Oke, Hatnida, apakah bisa ditunjukkan tulisannya? Mungkin bisa di-on-kan dulu untuk audio dan juga kameranya. Oke, kita coba cari yang lain ya, Kak. Oke, Kak Filza. Nah, mungkin kalau Kak Hotnida sudah bisa diperlihatkan dulu tulisannya. Setelah ini ada sudah Dodi. ya. Oke, Kak Hotnida bisa ditunjukkan tulisannya Hanze dari Xie. Xie Xie. Kalau dua Xie Xie. Oke, Kak Hotnida, apakah sudah siap untuk tulisannya? Oke, lanjut ke Kak Dodi ya, Kak. Halo, Kak Dodi. Halo, Kak Dodi. Halo. Oke, boleh ditunjukkan tulisannya biar Putri Lausya juga bisa melihat dan mengkoreksi. Oke, mungkin ada kendala ya, Kak. Oke, mungkin ada Ya, peserta mungkin. lainnya, Kak Filza, yang sudah standby. Ayo teman-teman, siapa ini yang udah standby ingin menunjukkan tulisannya Hanze dari terima kasih ini? Oke, terima kasih. Xie berarti dua ya. Kalau satu dulu juga nggak apa-apa ya. Nanti tinggal ditulis lagi xie-nya. Gimana? Ada Fahru Razi. Halo, Fahru Razi. Ya. Boleh ditunjukkan tulisannya? Oke, Fahru Razi bisa langsung ditunjukkan saja tulisannya. Halo Kak, bentar Kak. Ada Febriana juga ya, Kak. Halo, Febriana. Ya, boleh. Langsung ditunjukkan. Kelihatan nggak, Kak? Nggak kelihatan ya? Oke, aku lihat satu-satu ya. Aku lihat dari Farozi dulu ya. Farozi, oke, lebih dekat lagi. Oke, ya, bagus. Bagus Farozi, oke. Coba sekarang aku lihat Febriana. Oke, Oke, benar. Bagus. Oke, bagus keduanya Faisal Hal, Fahru Rozi dan Febriana. Oke, jadi Oke, terima kasih Febriana dan juga Fahru Rozi untuk guratannya sudah benar ya, Lausya ya? benar. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, Lausya kalau guratannya tidak mengikuti yang ada, itu boleh nggak? Jawabannya adalah tidak boleh. Gitu. Karena dalam menulis Hanse itu selalu ada urutannya. Nggak boleh kalian dari tengah dulu, kalian juga nggak boleh dari kanan dulu, nggak bisa sesuka kalian. Jadi ada urutannya. Jadi kenapa terus mempengaruhi memangnya Lausya? Sebenarnya iya mempengaruhi kalau misalkan nggak sesuai dengan urutan,
pasti tuh kalau untuk seseorang yang sudah belajar lebih lama pasti langsung bisa terlihat gitu. Itu guratannya salah. Karena udah terlihat pasti tidak harmonis bentuknya gitu. Oke, bagus. Hao. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, coba next slide. Oke, nah ini mungkin tadi kan kalian sudah nulis xie. Nah, setelahnya mungkin kalian di bawahnya, kalian bisa nulis pininnya aja. Bisa bilang, 认识你很高兴, senang berkenalan denganmu. Atau yang di bawahnya lagi, 下次见, sampai jumpa lagi. Gitu. Ini sebenarnya kalian bisa tulisin dengan harapan-harapan kalian, karena sudah mengikuti kelas Mandarin selama beberapa waktu ini. Dan jangan lupa untuk mention dan tag ke ruang guru ya, Kak ya. Iya, betul sekali, Lausya. Buat teman-teman, kalian bisa SS ya, screenshot slide ini, kemudian kalian post di IG story kalian, jangan lupa mention @ruangguru dan juga mention IG Lausya di Putri Kartikade. Jangan lupa sertakan juga hashtagnya beasiswa Mandarin Ruang Guru ya. Ceritakan keseruan kalian selama 1 bulan ke belakang ini mengikuti webinar bahasa Mandarin bareng Putri Lausya. Oke, selanjutnya Lausya. Oke. Mungkin bisa next, Kak, atau langsung Q&A? Oke, oh udah masuk sesi Q&A ya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya. Dari siapa nih? Waduh, banyak banget. Iya. Oke. Dari Muhammad Fatir Akila. Lausya, gimana cara ampuh bagi pemula belajar menulis aksara Cina dan bisa membacanya? Oke, ini lebih ke tips ya Lausyanya. Silahkan Lausya. Ya, halo. Oke, mungkin ada gangguan teknis ya untuk Lausya tadi. Ya, udah kembali, Kak. Saya ulangi untuk pertanyaan dari Muhammad Fatir. Lausya, gimana cara ampuh bagi pemula belajar menulis aksara Cina dan bisa membacanya? Silahkan Lausya. Oke, jadi untuk cara pemula, yaitu aku tekanin sekali lagi ya, untuk Hanse itu sebenarnya tidak lain tidak bukan kalau bukan kalian sendiri yang latihan. Yaitu caranya gimana? Caranya yaitu adalah harus ditulis satu-satu, per satu-satu Hanse-nya. Misalkan xie satu deret itu semuanya. Xie lagi, dan aku biasanya waktu pertama kali belajar Mandarin, selain aku tulis Hanse-nya, aku tulis juga pininnya. Jadi dengan kita menulis fungsi menulis pinin itu, kita juga jadi latihan, jadi teringat di otak kita. Xie itu pasti ton 4, bukan ton 1, bukan ton 2 dan sebagainya. Jadi di dalam hati juga sembari nulis kita bilang xie xie kayak gitu. Jadi tidak ada cara lain kalau bukan diri sendiri yang menghafal dan banyak-banyak menulis kayak gitu. Oke, begitu ya Muhammad ya. Kuncinya adalah terus belajar dan dihafalin terus. Oke, terus berlatih, berlatih dan berlatih. Seperti itu. Semoga menjawab ya Muhammad ya. Oke, selanjutnya dari Berti. Kalau kuliah di Cina tapi belum lancar bahasa Cina, apakah akan digunakan bahasa lain seperti bahasa Inggris? Bagaimana itu Lausya? Oke, jadi sebenarnya kalau di Cina itu, kalau kalian emang mau kuliah di sana, banyak
programnya. Jadi ada beberapa program emang ada beberapa program yang bahasa Inggris, ada juga yang program bahasa Mandarin. Nah, kalau khusus kalian yang mau mencoba program bahasa Mandarin, tapi kalian belum ada basic bahasa Mandarin ya, biasanya itu dikasih waktu 1 tahun untuk mendalami bahasa Mandarin dulu, baru kalian bisa kuliah dalam bahasa Mandarin. Tapi kalau misalkan kalian hanya bisa bahasa Inggris ya nggak masalah, gitu. Berarti kalian harus nilai nilai TOEFL atau nilai IELTS-nya harus bagus gitu. Tapi kan bagaimanapun kalian kuliahnya di Tiongkok, jadi sayang banget kalau kalian tidak bisa berbahasa Mandarin. Kayak gitu sih aku melihatnya, Kak. Oke, mungkin di sini untuk berbahasanya tidak harus pro banget ya, paling enggak tahu basicnya seperti itu. Benar sekali. Oke, seperti itu ya Berti, semoga menjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Rahayu Puspitasari. Laushe, apakah pembacaan angka dengan mata uang dalam bahasa Mandarin itu sama? Oke. Silakan Laushe. Ya, menarik pertanyaannya. Jadi apakah sama? Sebenarnya basicnya, dasarnya sama. Tapi kalau dalam mata uang itu biasanya dia ditambahin lagi untuk untuk penyebutannya. Misalkan 10 yuan. Yuan itu nama mata uang di Tiongkok ya teman-teman. Misalkan 10 yuan. Kita ngomongnya 10 yuan, kita ada tambahan lagi katanya, yuan di belakangnya. Kayak gitu. Jadi basicnya sama, tapi ada penambahan beberapa kata lagi. Oke, begitu ya. Semoga menjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Paulus Jovanka Guntara. Apakah dengan saya sering menonton drama Cina, saya bisa lebih mudah untuk menambah kosakata atau melafalkan suatu kata atau kalimat dalam bahasa Mandarin? Oke. Silakan, Laushe. Oke, bagus juga pertanyaannya. Jadi, apakah kalau misalkan nonton film Cina, film Mandarin, itu akan menambah kosakata Mandarin? Jadi, sebenarnya teman-teman kalau di film atau di series atau di apapun itu sebenarnya dipergunakan untuk tingkat lanjutan, untuk pembelajar yang tingkat lanjutan untuk langsung paham mereka ngomong apa, kayak gitu. Tapi kalau kalian adalah pemula dan ingin mengakrabkan diri dengan bunyi-bunyian Mandarin, itu sangat membantu banget kok gitu untuk filmnya. Karena kenapa aku bilang itu sebuah hal yang tingkatnya lebih tingkat selanjutnya gitu, untuk tingkat yang lebih atas, karena mereka itu ketika ngomong itu sangat cepat kayak gitu. Mungkin kita ngomongnya wo jiao putri masih kedengeran, tapi kalau misalkan di film jangan harap wo jiao itu sangat lambat karena itu sangat cepat gitu. Jadi kalian bisa aja nggak nangkep wo-nya gitu. Jadi tapi kalau untuk pemula dan mau mencoba menonton itu sangat berguna untuk mengakrabkan telinga kalian dengan bunyi-bunyian bahasa Mandarin kayak gitu. Oke, begitu ya. Semoga menjawab. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga. Ini dari Muhammad Reisha Ahwal Rahman. Kalau mau tanya pekerjaan sama yang lebih tua, bagaimana Laushe? Apakah ada bahasa khusus? Oke, jadi untuk yang lebih tua kita sudah belajar ya mengenai penyebutan seseorang yang untuk yang lebih tua. Bisa kita pakai menggunakan yang lebih halus gitu. Bisa bilang, 请问您做什么工作? Itu bisa. 请问, permisi, pekerjaan kamu apa? Bisa kayak gitu. Nin, jadi pakai nin dan 请问itu. Oke, begitu ya Muhammad Reza. Memang ada penyebutan yang bisa dibilang lebih halus untuk orang yang lebih tua.
Oke, itu tadi pertanyaan dari Resa, sekaligus menutup sesi Q&A di webinar siang hari ini ya. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah antusias bertanya, dan mohon maaf sekali jika pertanyaannya tidak bisa dijawab satu persatu. Oke, tapi tenang buat teman-teman yang masih pengen mendapatkan hadiah tumbler eksklusif edisi khusus dari Ruang Guru yang bertanda tangan Kak Belva. Masih ada kesempatan buat kalian, langsung aja share cerita paling menarik dan paling heboh tentang webinar siang hari ini atau 1 bulan ke belakang. Langsung aja post foto atau video di IG story kalian, mention @ruangguru dan juga @putrikartikade dengan hashtag beasiswa Mandarin Ruang Guru. Oke? Jangan lupa post keseruan selama kelas bahasa Mandarin 1 bulan ke belakang di IG storyan, mention @ruangguru dan juga @putrikartikade, sertakan juga hashtag beasiswa Mandarin Ruang Guru. Oke, saya tunggu sampai siang hari ini ya. Oke, buruan. Cuman sampai siang hari ini. Besok-besok udah nggak bisa lagi nih. Jangan sampai nyesel nggak dapet tumblernya. Ada tanda tangan Kak Belva loh. Aku juga mau itu. Oke. Nah, buat teman-teman yang ini lebih fokus belajar bahasa Mandarin ini dan pengen belajar secara privat, boleh juga nih daftar di Ruang Les. Caranya gampang banget, langsung aja hubungi kontak person admin Ruang Les di nomor WA yang udah tertera di layar di 0815 6840 6975. Oke, atau bisa juga kalian kunjungi websitenya di ruangguru.com/ruangles. Buat yang pengen belajar privat seperti matematika, ekonomi, fisika, IPA, bahasa, apalagi bahasa Mandarin ini, terus pengen privat buat persiapan Olimpiade, ujian TOEFL, nah di Ruang Les aja. Langsung aja hubungi kontak personnya yang sudah tertera. Di sini nanti kalian bebas mau pilih guru, jam belajar, kemudian pilih mata pelajarannya apa, materi apa yang ingin kalian pelajari, itu bisa. Kemudian untuk platformnya juga kalian bebas mau milih nanti via Zoom atau Google Meet atau yang lainnya. Itu bebas, pokoknya gampang dan juga bebas. Yuk, langsung aja hubungi kontak personnya. Jangan lupa dicatat dulu ya namanya biar nggak lupa. Langsung hubungi aja, nanti tanya-tanya dulu, Kak ini aku mau pesen guru privat nih buat mata pelajaran ini, caranya gimana ya? Tapi aku pengen kepo-kepo dulu, Kak, pengen tanya-tanya dulu gitu. Boleh, tanya aja ya. Jangan lupa nih dicatat dulu nomor adminnya di 0815 6840 6962. Oke. Nah, selanjutnya sebelum ke penutup nih, aku mau mengajak Putri Lausya untuk memberikan closing statement-nya terlebih dahulu tentang webinar siang hari ini dan juga 1 bulan ke belakang. Bagaimana closing statement-nya, bagaimana tips-tipsnya? Silakan Lausya. Oke, terima kasih Kak Nadia. Jadi closing statement dari aku adalah semoga dengan kita yang sudah belajar 4 minggu bahasa Mandarin ini akan bermanfaat ke depannya, dan bukan berarti setelah 4 pertemuan ini selesai begitu saja, tapi kalian aku berharap dengan adanya 4 kali pertemuan ini sebagai motivasi kalian untuk terus belajar bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin itu bisa dipelajari di mana aja, nggak hanya dengan saya, tapi juga bisa lewat platform apa aja, dan salah satunya di Ruang Les. Jadi intinya aku berharap kalian akan semangat terus untuk belajar Mandarin ke depannya gitu. Oke, terima kasih ya untuk 4 minggunya. Mohon maaf kalau ada salah perkataan. Ya, terima kasih. Sia-sia. Oke, itulah tadi closing statement-nya ya. Jadi untuk bahasa Mandarin ini, karena ini adalah bahasa yang tidak bisa dipelajari dengan instan, kuncinya adalah 1, berlatih, berlatih, dan berlatih ya. Oke, kalau begitu terima kasih Lausya. 4 sesi ya, 4 sesi 1 bulan ke belakang ini sangat seru dan menarik banget. Terima kasih juga untuk tips-tipsnya. Udah keren banget, pokoknya ini menambah ilmu, wawasan, dan juga semangat
teman-teman yang ada di Zoom ini untuk belajar dan juga mengenal lebih jauh tentang bahasa Mandarin. Xie Laoshi. Oke, Ci. Oke, nah ini buat teman-teman jangan lupa untuk besok ya, Minggu tanggal 22 November 2020 jam 13 akan ada webinar juga tentang beasiswa dan juga kuliah ke Tiongkok. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin SMA atau mungkin teman-teman S1 pengen lanjut S2 ke negeri Cina, kalian bisa mengikuti webinar ini. Di sana nanti akan di-share bagaimana caranya mendapatkan beasiswa, kemudian syarat-syaratnya bagaimana, apa yang harus dipersiapkan. Infonya bisa kita dapat di web mana aja, yang pastinya ini nanti akan di-share dari lembaga yang terpercaya ya, dan juga dari pemerintah. Nanti akan ada pembicaranya yang share keseruan dan pengalaman dia selama kuliah di Cina, ya, di Tiongkok ini. Jangan lupa dicatat ya, teman-teman ya. Besok Minggu tanggal 22 November 2020, berarti Minggu besok itu ya, jam 1. Jangan lupa dicatat. Webinar tentang beasiswa dan kuliah ke Tiongkok, ya. Apa yang harus dipersiapkan? Apa aja syaratnya? Besok akan di-share di webinar ini. Jadi jangan lupa ya, don't miss it. Oke. Aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang masih pengen mendapatkan hadiah tumbler menarik. Edisi khusus bertanda tangan Kak Belva. Jangan lupa post keseruan kelas bahasa Mandarin ini 1 bulan ke belakang. Kalian dapat apa aja, ceritain aja. Ya, cerita paling seru, paling menarik, nanti akan dapat tumbler bertanda tangan Kak Belva. Caranya gampang banget, post aja foto atau videonya ke IG story kalian. Jangan lupa mention @ruangguru dan juga @putrikartikade, oke? Sertakan juga hashtagnya beasiswa Mandarin Ruang Guru, oke? Saya tunggu sampai siang hari ini. Jangan lupa post sekarang juga ya. Cuman sampai siang hari ini ya, oke? Nanti kalau udah sore udah nggak bisa lagi tuh dapet tumblernya, ntar nyesel lo ya. Oke. Dan ada info tambahan lagi untuk sesi terakhir ini, nanti akan ada lebih banyak paket hadiah menarik. Caranya gampang banget, jadi nanti akan ada survei yang di-share di grup WA webinar. Nah, langsung aja tuh isi surveinya ya. Jangan lupa isi surveinya, siapa tahu kamu yang beruntung dapetin hadiahnya. Oke? Jangan lupa ya. Nah, nggak kerasa ya, udah di penghujung acara dan sekaligus akhir dari sesi webinar Bahasa Mandarin ini. Saya mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang sudah bergabung di webinar Bahasa Mandarin ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang sudah Putri Laoshi bagikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan juga kami mohon maaf jika ada salah kata atau tutur kata kami yang tidak berkenan. Oke, teman-teman, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar pakai masker, tetap jaga-jaga jarak, tetap cuci tangan, pokoknya tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Selamat siang. Xie xie.